Diharapkan nanti bukan kota saja, kabupaten-kabupaten juga menggeliat sepak bola ini. Jadi kalau sudah cukup bagus di kabupaten juga, tinggal kita dorong. Bagaimana kita lakukan? Nah, Bangkai punya kiat. Bagaimana koordinasi dan komunikasi dengan semua sektor itu harus kita bangun, termasuk dengan kepala daerah kan, dengan dunia swasta, yaitu dengan BUMN, dan juga tentunya dengan insan bola sendiri. Insan bola ini kalau udah bersatu, jadi ya. Jadi itu. Jadi sip ya. Saya punya keyakinan insan bola itu kalau itu udah bersatu, niatannya bagus, jadi ini juga. Dan apalagi pemilihan sekarang ini beda nih, Detover dan pemirsa ya. Pemilihan ini ada kota-kotanya. Yang pertama pemilihan ketua dulu. Nah, Bangkai ini dicalonkan menjadi ketua. Nah, setelah itu pemilihan wakil ketua. Kan ada kota sendiri. Nah, yang ketiga pemilihan anggota ASPRO. Nah, ini kan tidak ada paket-paketan ini. Istilah itu benar-benar kita pilih berdasarkan kebutuhan tadi. Nah, saya punya keyakinan sinilah nanti keprofesionalan di dalam musyawarah. Musyawarah ini Musprok PSSI 2021 ini. Jadi milih ketua sendiri, milih wakil ketua sendiri, dan milih anggota ASPRO itu sendiri. Nah, ini benar-benar demokratis. Jadi demokratis, nanti kita pilihlah nanti bagaimana. Ini suatu kemajuan di tata kelola menurut statuta yang susun sekarang ini. Dan ini modern. Ini modern. Mungkin di FIFA juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan kami podcast Radar Bengkulu Alamian, masih bersama saya Christopher. Dan sekarang kita telah hadir di Kanada dan kami mendalam di rumah kediaman Bang Ken, senator Bengkulu. Beliau ini kalau berbicara soal olahraga, beliau ini salah seorang pelaku olahraga dan juga pelaku olahraga, betul ya? Dan itu pelaku olahraga di Provinsi Bengkulu, pakai di Kota Bengkulu juga. Nah, ini sudah melanglang buana juga, mulai dari mahasiswa beliau ini sudah hobi olahraga, khususnya sepak bola, betul ya? Nah, ada beberapa mungkin yang ingin disampaikan oleh Bang Ken nanti terkait dengan kondisi persepak bolaan di Provinsi Bengkulu khususnya. Lalu ada juga yang namanya mungkin ASPRO, nanti Bang Ken bisa jelaskan soal ASPRO dan mekanisme seperti apa. Dan sekarang sama Radar Bengkulu, kita langsung sapa beliau yang bersangkutan. Apa kabar Bang Ken? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat, bugar. Yang penting bugar Bang Ken. Iya, sehat, bugar. Walaupun suasana begini kita sehat bugar. Nah Bang Ken, dengan kabar Bang Ken ini sekarang sedang asik menduduki ASPRO gitu ya Bang Ken. Mungkin bisa Bang Ken jelaskan soal ASPRO ini seperti apa Bang Ken. Silakan Bang Ken. Oh iya, terima kasih. Jadi bukan saja tentang bola. Iya. Jadi memang Bang Ken sudah berkomitmen semenjak dari awal 2021 ya. Sekarang ini sudah mulai Agustus. Untuk itu lebih fokus, lebih mengutamakan tentang olahraga. Dan tentunya salah satu itu persepak bola. Nah, sekarang ini tentunya kita ketahui di era pandemi, suasana olahraga kita kan mengalami juga sama dengan bidang-bidang lain. Iya. Nah, kita bahkan juga melihat ini perlu kita olahraga ini perlu kita support, Bangkitkan kembali sehingga masyarakat berolahraga. Dan benar, salah satu himbauan di era pandemi ini kan istirahat yang cukup, makan yang mungkin bisa meningkatkan vitamin gizi dan sebagainya, imun, dan punya juga olahraga yang terakhir. Olahraga ini juga jadi satu hal yang tentunya kinian memang dianjurkan. Nah, maka benar dari Bang Ken melihat itu di akhir 2020 masih 2021 sudah kita berhenti.
Nah, Bangken juga berpertimbangan adinda Dokter ya, Iya. dengan masyarakat Bengkulu. Setelah kita pilkada 2020, tata kelola pemerintahan terus oke, sudah jalan, sudah ada gubernur kan yang sudah punya visi dan misi, bupati yang baru juga sudah punya visi dan misi, sudah itu wali kota juga sudah punya program-program. Nah, ini tentunya kita dorong dan tentunya sudah diambil peran-peran oleh tadi oleh kepala daerah, oleh pemerintah lain. Nah, Bangken melihat ini Oktober dalam masyarakat Bengkulu ya, Ya. sektor olahraga ini sektor yang tentunya tidak boleh terlupakan. Tidak boleh terlupakan. Karena mengapa ya, Bangken rapat di tingkat nasional, ada meeting internasional dan juga ada kaitan dengan dunia internasional tentang tingkat produktivitas masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia itu di Oktober dan juga masyarakat Bengkulu, ini para radar Bengkulu ya, radar online Bengkulu perlu diketahui, Indonesia itu negara masuk 4 besar penduduk terbanyak kan populasinya, dan kita bandingkan dengan dunia yang punya masyarakatnya, maka Indonesia itu termasuk yang tidak terlalu muda. Tidak terlalu mudah. Tidak terlalu muda. Jadi boleh dikatakan mungkin sekitar 20 negara dunia yang terbawa, tidak juga. Tapi untuk masyarakat ya. Nah, tapi kalau untuk tim ya, untuk tim misalnya badminton, itu untuk panjat tebing. Jadi kalau tim-tim tertentu kita termasuk 10 elit dunia yang sehat terbuka. Nah, termasuk tentara dan polisi kita. Kopassus kita kan di kesatuan itu menjadi pasukan elit. Jadi Indonesia itu di masyarakat secara keseluruhan. Jadi sehat tapi tidak bugar, belum pada standarisasi kebugaran. Nah, kalau tidak ada standarisasi kebugaran di masyarakat Bengkulu, kami berkesimpulan ini berpengaruh kepada produktivitas. Nah, kita ada orang yang mengatakan dan memang survei produktivitas kita jauh tertinggal dengan Malaysia. Jadi Malaysia udah jauh duluan, Singapura udah jauh duluan. Jadi ini bukan di blok dulu ya, tapi termasuk produktivitas. Nah, produktivitas ini satu-satunya yaitu sehat dan bugar. Nah, sehat dan bugar. Jadi Indonesia itu sudah sehat, tapi belum bugar. Nah, ini sehingga mungkin endurance, ketahanan fisiknya, ketahanan dalam artian itu, ini yang perlu didorong. Nah, jadi salah satu ya, dan memang faktor utama yang bisa mendorong itu adalah sektor bergerak olahraga. Nah, maka itu ini Cover dan juga para pemirsa sahabat dari radar online, radar Bengkulu, kita bersyukur bahwa kita sehat, kita jumlah banyak, tapi ada hal yang harus kita pacu, yaitu bagaimana kita menunjukkan suatu kebugaran dan hasilnya nanti kita menuju ke produktivitas. Nah, ini yang tentunya Bangken merasakan, dan salah satunya persepak bolaan karena bola ini olahraga. Nah, seharusnya di bulan Agustus ini kan olahraga ini, bola ini kan main semua nih. Ada bola jeruk ya. Nah, jeruk itu ada bola Bali, jeruk Bali yang besar kan itu dimainkan oleh anak. Ada bola juga, bola istilah itu turnamen kampung. Tapi kena pandemi, Oktober dengan para pemirsa radar Bengkulu online juga tentunya radar ini ya, kita menyadari pandemi ini. Tapi sekali lagi pandemi ini untuk kita berolahraga. Nah, ini tentunya olahraganya harus hidup. Dan olahraga rakyat ini, olahraga bola ini harus tentunya di semua lini ya, semua masyarakat harus menghidupkan lagi, karena ini benar-benar olahraga milik rakyat. Dan juga olahraga yang paling digemari oleh rakyat, oleh masyarakat. Nah, kita harus menatanya dengan baik. Nah, berhubungan dengan itu, karena Bangken sendiri tadi benar dari kecil tuh memang senang olahraga, dan semua olahraga ini boleh dikatakan yang populer di masyarakat,
kita dulu sering ikut. Jadi dari bola kaki, kita memang dari kecil suka bola kaki, kan? Dari kampung juga bola kaki, sampai di kampung Cina, kan? Lapangan Merdeka yang sekarang ini lapangan Tugu, Bangkai ikut juga latihan sana. Dan di sekolah-sekolah juga kita latihan. Nah di kuliah di UNIP, Bangkai memang dulu pengurus senat, pengurus senat dan sekaligus Bangkai membidani olahraga dan pernah menjadi manajer persepak bolaan di mahasiswa, khususnya di apa namanya itu di pekan olahraga mahasiswa. Nah, jadi bola, ada tenis dan sebagainya, ada pes unit, pes hukum, karena Bangkai pes hukum dan juga ikut mendorong pes unit yang dulu ya sangat aktif dan pernah menjadi juara 2 Sumatera. Jadi kita dalam bidang olahraga unik cukup disegani pada saat itu. Nah ini ya juga bagus kan. Tapi pandemi semuanya lagi. Nah mengenai bola ya kita juga rela kan. Kalau apalagi sekarang ini ada kemarin dari Euro kan terakhir kan ada Piala Eropa. Ya kita bikin kopi kan. Nunggu sampai dengan malam. Nah dan juga itu. Nah, jadi bola ya termasuk Bangkai paling senang dan juga memang menduduki. Oke Bang, dengan kabar Bang tertarik untuk menjadi salah seorang asprof. Nah, bagaimana ini? Ya memang sekarang ini sudah masuk di rencana pemilihan ya. Jadi pemilihan pengurus baru asprof PSI. Nah Bangkai diminta oleh teman-teman karena Bangkai ya dulu sewaktu mahasiswa sudah aktif di bola kan, di olahraga, dan waktu Bangkai juga jadi advokat kan, itu sering mensupport sepak bolaan, dan dipercaya menjadi anggota dewan, ya kita udah pernah mensponsori pertandingan antar kampung, dan waktu dipercayakan menjadi wakil wali kota, Bangkai dipercayakan oleh juga insan-insan bola Kota Bulu dan provinsi kan kita ikut kota provinsi menjadi ketua PES Bulu dan sekaligus ketua pengurus cabang PSI Kota Bulu. Jadi baru Bang ya? Ya memang kita dari awal ya? Suka gitu. Nah suka bola, kita suka olahraga kan, suka bola. Jadi kalau bola ini tahan stop dulu kegiatan, nonton bola dulu. Dan alhamdulillah selama 2 periode jadi pengurus ketua pengurus ini kota, terus pencap kota, dan alhamdulillah banyak kegiatan. Dan salah satu yang kegiatan yang sangat berkesan ya bagi Bangkai itu hidupnya liga semua lini, liga kota Bambulu namanya, liga kota Bambulu dan bukan kota saja waktu itu, kita malah dari selatan juga ada, dari daerah utara juga ada yang ikut. Sehingga liga kota dulu itu mulai dari anak-anak SD, liga usia dini sampai dengan remaja dan sampai dengan divisi 2, divisi 3, divisi 2 dan divisi utama. Ini semua lini itu hidup. Dan itu selama 7 tahun lebih ya. Nah sehingga atmosfer persepak bolaan ini benar-benar menggeliat pertandingan. Dan juga berdampak juga ke yang pertama berdampaknya kita rasakan bahwa anak-anak muda ini punya kegiatan. Jadi tidak tercemar dengan pengaruh narkoba dan sebagainya. Bisa, minimal bisa kita masuk ke situ. Nah yang kedua ada nilai ekonominya saat itu. Jadi persepak bola ini punya efek ekonomi. Yaitu bagaimana industri bola di jalan, sudah itu juga perdagangan alat-alat sport ini juga jalan. Jadi dan juga anak-anak ini positif lah gerakannya. Dan sampai kita pernah mengadakan giring bola. Jadi di Bengkulu ini mungkin masyarakat pemirsa radar online juga masih ingat, dan mungkin dulu radar juga memberitakan ya, ada 27.000 bola yang kita giring dari Simpang 5 sampai ke stadion. Nah, ini belajar di Bangkai. Dan itu tentunya puncak dari kita membangun atmosfer persepak bolaan. Jadi kita membumikan persepak bolaan ini kembali. Dan alhamdulillah
pada saat itu ya prestasi lumayan. Lumayan. Bagus, Nah. sehingga kita ada anak-anak kita juga yang berkiprah di Liga Utama kan. Ya. Ada pemain kita yang masuk dulu ke Sriwijaya FC. Nah, juga ada, dan juga kita termasuk tata kelola organisasi persebolaan yang terbaik nasional. Dulu waktu Bangken menjadi ketua pengurus cabang PSI Kota, dan sekaligus waktu itu kita Bangken menjadi ketua PSI Bengkulu. Dan PSI Bengkulu divisi 3 dulu. Nah, divisi 3 bisa kita angkat di over dengan masyarakat pemirsa radar, online, dan juga tentunya radar koran. Kita sampaikan bahwa dulu kita PSI Bengkulu itu masuk divisi utama. Divisi utama. Jadi kita masuk lagi, sejajar lagi dengan PSW Padang, sejajar lagi dengan Persija waktu itu kan. Sebelum dan nanti ada divisi, ada liga sekarang ini. Nah, itu tentunya buah dari liga yang dibikin. Nah, itu dokter ya, dan pemirsa sekalian tentang perjalanan. Dan bola Bengkulu ini bukan zaman Bangken juga. Dari zaman-zaman dulu tuh Bang sudah melihat zamannya Pak Sabri, zamannya Pak Wali Kota Batu Pak Sulaiman Effendi, itu juga melihat. Jadi banyak tokoh-tokoh bola di Bengkulu ini yang tidak asing lagi dengan persepak bolaan. Ada Hidayat Kasih, ada juga Bang Cuan, dan terakhir ini ada Antau, ada Joni Ardi kan, ada banyak sekali tokoh-tokoh bola. Dan ada tokoh-tokoh bola baru sekarang ini kan. Jadi itu tentunya insan-insan bola yang sangat potensi. Wasit juga tidak banyak kan. Jadi kita ada punya wasit Kispan yang generasi setelah Sahrial, setelah Bang Zul nasional, ada Kispan nasional. Itu zaman Bangken. Zaman Bangken kita latih, kita kirim, dan kita terus tingkatkan sumber daya manusia sehingga dia bisa menjadi wasit nasional. Jadi itu tentunya nanti kalau sumber daya kita tidak kekurangan kan? Ya, kalau sumber daya kita gerakan. Nah, maka perlu persatuan. Perlu insan bola itu kita satukan lagi. Jangan ada terkotak-kotak. Jangan ada insan bola yang tidak kita ajak bersama-sama. Jadi ini kolektif kolegial, ini bersama-sama. DPR berarti kolektif. Iya. Ya memang ya demokrasi juga di bola harus demokrasi. Dan lebih di bola ini, di olahraga demokrasinya lebih sportif. Kan sini lebih sportif, olahraga itu sportif kan. Jadi kalau orang olahragawan, orang bola pasti lebih sportif. Nah, itu bagus malahan kan. Nah, itu tentunya tentang olahraga dan persepak bolaan di Provinsi Bengkulu. Bang, ada juga kepentingan ya, informasi yang berkembang ini mendorong untuk menjadi salah satu calon aspek PSSI Bengkulu. Ya. Nah, itu tentunya kita sudah mempersiapkan visi misi misalnya Bang ya. Ya. Program kerja yang kita akan ke konstituen. Ya, jadi Bangken biasanya itu pasti punya gagasan, gagasan yang kita tuangkan dalam visi misi. Maka visi misi Bangken ini terwujudnya tata kelola persepak bola dengan modern, modern dan berkemajuan. Jadi modern itu ya kita tuh mengalami kemajuan terus, apalagi statuta ini sangat modern. Maka kita tata kelolanya nanti kuncinya harus modern juga. Jadi ini kalau kita mau memajukan suatu organisasi, kita mau mewujudkan target organisasi itu tentunya adalah tata kelola ini. Tata kelola persepak bola ini, Bangken nanti punya visi itu akan kelola secara modern dan berkemajuan. Jadi kita punya visi dan misi seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama tentunya kita benahi dulu internal. Itu kesekretariatan di Developer dengan masyarakat, kesekretariatan kita. Bagaimana sekretariatan itu yang kita kelola dengan statuta PSSI. Nah, ini kan ada PSSI kan model sekarang kan udah modern kan. Nah, itu kita lakukan
tahapan-tahapan yang lain. Iya. Dan tentunya kita lakukan check and spot terhadap sarana lapangan bagaimana kan, sudah itu sumber daya manusia kita bagaimana, apakah sudah cukup latih kita apa bagaimana, dan juga kita ada buat grand design itu bagaimana ada keterkaitan misalnya dengan pelatih, anak latih, dan juga yang dilatih kan. Iya. Kan kalau ada pelatih macam mana latihnya kan buru dulu kita cari pelatih. Benar. Nah sudah itu ada nggak kaitannya dengan ekonomi dan ada kaitannya dengan pariwisata. Nah itu yang itu kita akan susun. Nah itu tentu langkah-langkah dasar yang mungkin ingin dilakukan. Nah yang tentunya itu terus ada apa namanya itu yang bangkit ingin harapkan satu lagi itu sistem di internal ya. Sistem internal Dan sistem di eksternal. Nanti kalau sistem di internal itu bangkit ingin lihat pelatih kita. Iya. Jadi pelatihan kita itu gimana? Jadi pelatih kita tersedia. Apakah pelatihan mengelola suatu sistem pertandingan atau kompetisi itu sudah ada orangnya, sudah ada pelatihannya. Sudah itu kita akan latih juga tentang manajemen pertandingan dan segalanya. Jadi ada hal-hal itu dan wasit tidak kalah penting. Jadi kalau main bola itu wasit itu jadi prioritas kan. Ya. Dan maka wasit itu di internasional itu sangat dihargai ya. Ya. Dan urusan wasit bisa kegugat. Nah ini kan gitu. Maka perlu wasit yang andal. Iya. Sudah itu mempunyai dampak ekonomi dan itu juga kita nanti detoker dengan masyarakat. Bagian ingin coba membangun sistem penghargaan reward. Reward. Jadi setiap prestasi ada reward. Setiap ada prestasi ada reward. Nah dulu di waktu Liga Sumaraya kita ada reward. Tapi tidak bisa lagi karena pandemi kan. Nah kita harapkan nanti ada sistem reward. Siapa yang berhasil, siapa yang juara, ada sistem reward yang dilakukan. Nah itu sistem eksternal sistem. Jadi kita butuh eksternal kan. Tadi internal itu. Eksternal apa? Kita harus membangun koordinasi timbal balik antara PSSI nasional dengan PSSI provinsi dan kabupaten kota. Dan itu kata kunci. Kalau tiga kutub ini terkoordinasi dengan bagus, komunikasi yang bagus, itu nanti akan menentukan apakah kita dalam arti bisa dalam arti menyelenggarakan tahapan-tahapan itu sesuai dengan statuta provinsi dan statuta nasional dan kabupaten kota. Itu yang menjadi prioritas. Dan kalau tidak kalah pentingnya, developer ya, Banggen nanti itu juga bersama teman-teman mengharapkan membangun atmosfer persepak bolaan. Nah pengertian maksudnya ada turnamen. Nah kata kunci di dalam itu ada liga dan ada turnamen. Jadi semi liga harus dibuka dan kita akan bangun juga liga ini liga semusim. Nanti dulu kalau kondisi dulu tentunya lebih beda ke depan ini. Dulu ada liga apa baru. Nanti liga apa nanti? Nah ini kita akan dapatkan di dalam musprok yang akan datang dan juga rapat-rapat ini. Nah intinya tentunya ada kejuaraan. Jadi di samping liga yang teratur, ada kejuaraan yang kita programkan, baik itu lokal maupun nasional. Dan bahkan dan saya punya kemampuan itu untuk melobi Jokowi Piala Kemerdekaan itu di Bengkulu. Karena kita memaknai Simpang 5 itu kan, penjahit bendera pusaka. Dan kalau 17-an nanti mudah-mudahan kita normal ya, tidak pandemi lagi, ya di Bengkulu. Jadi Stadion Sawalewar itu bisa menjadi kiblat bola nasional. Nah itu bagian ingin wujudkan itu. Nah, sebagai senator tentunya hal demikian itu harus kita realisasikan. Selesai itu Adinda Toker dan juga pemirsa radar online dan tentunya juga para pencinta bola ya, insan bola. Jadi kita harapkan nanti suasana olahraga khususnya persepak bola ini semarak. Jadi sesuai dengan stadion itu harus stadion semarak kan? Semarak itu kan ramai. Semarak itu benar-benar menggeliat. Tentunya menjadi suatu hal yang heroik ya di lapangan hijau. Tapi tak sportif ya. Tak sportif. Oke Bang, berarti setelah kita mengetahui sejarah bola yang dulu tadi dan apa rencana Bang terkait dengan kondisi persepak bola itu, tentu Bang punya pandangan mengenai
kondisi sepak bola di daerah kita sendiri Bang ya. Oh ya ini ya. Jadi Ternyata kita kalau Bang kan bola melihat ini, bola di Bengkulu dan Dover ya dengan Iya. para pemirsa dan khususnya insan bola sudah cukup bagus. sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus, apalagi Asprov ini sudah melaksanakan apa namanya ke program-program sesuai dengan kondisi ya. Memang sekarang kalau tahun-tahun ini setahun setengah ini kan nggak bisa aktif kan karena Iya. pandemi. Iya. Jadi kita memaklumi, tapi sudah cukup bagus. Nah, ke depan Bang Ken harapkan ini yang bagus itu kita pertahankan dan malah ditingkatkan. Yang mana memang kurang itu harus kita pacu. Nah, maka tadi kita lakukan mulai dari pembenahan kesekretariatan yang modern tadi dan berdasarkan statuta dan kita buat program yang di semua lini. Jadi diharapkan nanti bukan kota saja, kabupaten-kabupaten juga menggeliat sepak bola ini. Jadi sudah cukup bagus di kabupaten juga, tinggal kita dorong. Bagaimana kita lakukan? Nah, Bang Ken punya kiat bagaimana koordinasi dan komunikasi dengan semua sektor itu harus kita bangun, termasuk dengan kepala daerah kan, dengan dunia swasta, yaitu dengan BUMN dan juga tentunya dengan insan bola sendiri. Insan bola ini kalau udah bersatu, jadi ya. Jadi itu Bang. Jadi itu. Jadi sip ya. Saya punya keyakinan insan bola itu kalau itu udah bersatu, niatannya bagus. Jadi ini juga. Dan apalagi pemilihan sekarang ini beda nih Dover dan pemirsa ya. Pemilihan ini ada kota-kotanya. Yang pertama pemilihan ketua dulu. Nah, Bang Ken ini dicalonkan menjadi ketua. Nah, sudah itu pemilihan wakil ketua. Kan ada kota sendiri. Iya. Nah, yang ketiga pemilihan anggota Asprov. Nah, ini kan tidak ada paket-paketan ini. Iya. Istilah itu benar-benar kita pilih berdasarkan kebutuhan tadi. Nah, saya punya keyakinan sinilah nanti ke apa nama itu keprofesionalan di dalam musyawarah. Musyawarah ini Musprov PSSI 2021 ini. Jadi milih ketua sendiri, milih wakil ketua sendiri, dan milih anggota Asprov itu sendiri. Nah, ini benar-benar demokratis. Jadi demokratis, nanti kita pilihlah nanti bagaimana. Ini suatu kemajuan di tata kelola menurut statuta yang susun sekarang ini. Dan ini modern. Ini modern. Mungkin di PIPA juga demikian. Jadi kalau soal mekanisme sudah dilakukan juga. Nah sekarang soal pencarian bibit tadi dalam tawaran abang tadi program pencarian salah satunya memperbanyak turnamen gitu ya. Iya. Hingga Jadi liga ya. Liga dulu. Jadi kalau kita mau menghasilkan hasil yang bagus, Iya. itu pemain atau tim itu kata kuncinya liga. Nah kebetulan saya sudah ke Spanyol ya, anggota DPD ini, Iya. sudah juga ke apa namanya itu Inggris, ke kampungnya Liverpool, ke kampungnya MU, Iya, iya. jadi nonton di MU itu, dan juga saya ke Brazil. Iya. Nah, kuncinya saya pelajari karena saya di orang bola juga pengurus organisasi bola dulunya dan ingin tahu kan, kata kuncinya liga. Nah, kapan liga ini terstruktur ya, dan terukur dan juga berkelanjutan, itu dia akan menghasilkan pemain-pemain hebat. Tapi tanpa liga itu nonsen. Jadi itu kesimpulan. Maka liga. Nah, liga ini biar nanti dia tidak ini, maka ditambah dengan turnamen-turnamen. Nah, maka nanti ada kejuaraan ini, ada kejuaraan itu, ada pertandingan ini, ada liga semusim misalnya, ada pertandingan semusim. Semusim ini misalnya gini, ulang tahun KAUR. Nah, maka KAUR mempunyai suatu program, jadi nanti pengurus daerah itu punya program itu bagaimana dia menghidupkan bola itu dengan turnamen. Nah, jadi sehingga turnamen itu banyak membuat prestasi juga akan bagus. Nah, akan muncul nanti tim dan sekaligus muncul pemain. Dan bakat-bakat tadi yang tadi dia katakan mana bibit itu kan akan menghasilkan bakat. Dari bakat ya, dari bakat itu akan menghasilkan insan bola yang unggul. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kita ada pemain terkenal dari KAUR atau dari Lebong atau dari Curug atau dari buku-buku. Yes, oke, memang itu tadi. Nah, kalau tanpa ada turnamen, tanpa ada kompetisi, tanpa ada liga, tidak mungkin bibit akan muncul dan sekaligus tentunya pemain-pemain akan berkelas. Ya ada juga ini bang apa namanya informasi dari seorang teman kemarin dia bilang kalau orang Jakarta itu ketemu dengan
pemain atau atlet katakanlah bola dari Sumatera atau dari luar Jawa itu agak segan. Karena apa? Karena secara fisik kita lebih unggul daripada orang-orang Jawa. Benar kan demikian, Pak? Iya. Jadi malahan kita ditakuti. Ditakuti, benar. Tapi bagaimana supaya nanti kita ini menjadi apa namanya itu tangguh ya? Iya. Kalau tangguh itu kan kuat ya. Iya, benar. Nah itu harus adalah kontinuitas latihan. Berarti pelatihan mental. Pelatih bagus, kontinuitas latihan, pelatihnya berkualitas, yang bersertifikat ya, standar dan juga berlisensi. Lisensi, ya berlisensi dan ini apa namanya itu berkompetisi dengan terus. Belum tidak mungkin ya. Jadi ada orang mengatakan lahirnya pemain itu berdasarkan proses. Nah proses ini maka orang-orang Jakarta kan segan. Dan kita nggak kok hebat kalau dari Sumatera, hebat dari fisiknya kuat, fisiknya kuat. Nah tapi bagaimana fisiknya kuat itu dengan latih yang bagus, dengan latihan yang terukur dan itu tadi, dan sekaligus tentunya dengan suatu pematangan yang berproses. Sehingga pada usia tertentu dia bisa berkelas di kelasnya. Dan tidak menutup kemungkinan kita nanti akan mengirim ke pemain Persija yang liga sekarang Liga Indonesia. Nah, orang akan mengirim. Jadi apabila Bengkulu ini nanti itu liganya akan jalan, orang akan mimpi. Jadi kan ada dari program nasional itu atau dari tim-tim di Liga Nasional itu, Liga Indonesia itu yang mengintip pemain lokal. Ngintip di mana turnamen, di mana ini. Ada bakat-bakat cemerlangin. Dia ambil Polres. Sebentar dengan pelatih yang bagus dari internasional, pelatih Jajang Nurjaman kan, yang sudah kursus sampai ke Italia itu, dia tahu wah ini bibit ini bibit unggul nih, dilatih sebentar aja, seperti Kijang dia membawa bola itu kan, sangat memilih bola itu dan sangat disegani orang kapan di daerah penalti kan. Nah itu pemain-pemain dari Bengkulu banyak ya. Tinggal lagi intensitas. Tinggal melatih mental lagi ya. Tinggal mental otomatis itu. Jadi perlu tidak ada yang instan. Maka perlu suatu kompetisi yang berkesinambungan. Di semua ini, jadi kompetisi itu ada usia dini, ada usia remaja, ada usia menjelang senior. Dan itu diputar dengan konstan. Supaya apa? Supaya tetap tingkatan itu menjadi pemain yang dibutuhkan pada saatnya. Nah, kapan ada stuck di dalam kompetisi itu kita akan putus. Jadi hilangnya kesempatan anak-anak Bengkulu menjadi pemain bagus karena nantinya kompetisi dalam peningkatan. Nah itu kita nggak boleh. Maka ke depan tuh harus kita hidupkan. Nah bagaimana cara bangkitkan hidupkan nanti itu membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak. Misalnya dengan para pengusaha kita bangun, dengan bupati, wali kota, gubernur kita bangun, dengan dunia usaha, misalnya badan usaha milik negara, kita bangun. Nah, kalau itu terbangun dalam suatu komunikasi yang bagus, ya kita tinggal tentunya yang namanya gotong royong kan, berat sama dipikul, ringan sama didik ya akan jadi. Dan bahkan punya keyakinan itu yang tentunya kata kunci dalam kita menggerakkan lagi dan menggalakkan lagi sepak bola ini dengan masyarakat. Jadi stadion-stadion di kabupaten dan di provinsi ini akan ramai pada suatu sore hari. Awal itu dan itu juga bagian dari ini ya, bagian daripada ukuran kemajuan. Dan apalagi media memberitakan setiap hari siapa pemain terbaik kan, gol di mana tadi, gol terbaik, penjaga gawang terbaik, stiker terbaik, kan gitu kan, back terbaik. Nah itu di halaman-halaman media termasuk media online itu dibicarakan. Nah itu juga ukuran maju daerah itu. Jadi majunya daerah itu salah satunya itu industri olahraga dan industri media. Nah Amerika kan lihat, Cina, nanti industri olahraganya maju, pemainnya maju, industri medianya juga memberitakan juara dunia siapa, angkat berat ini siapa, pemain terbaik sepatu emas siapa, yang dapat bola siapa, trofi bola. Nah kan itu. Nah ini tentunya juga menjadi pemberitaan.
Nah, menjadi pemberitaan adalah salah satu ukuran suatu daerah maju atau tidak. Jadi banyak orang mungkin belum begitu paham olahraga ini. Nah, tentang satu ukuran. Jadi kalau daerah itu maju, otomatis keolahraganya oke. Nah, tapi kalau daerah itu memang misalnya ramai tapi olahraganya tidak maju, pasti masyarakat situ akan tegang. Masyarakat itu mungkin kaku. Tapi begitu olahraganya hidup, maka masyarakat itu akan hukuman. Akan itu yang menjadi hal yang lembut, riang, gembira, tapi spirit semangat. Nah, itu kan beda kan. Kalau di dunia olahraga itu seperti itu. Dan biasanya lebih cair. Nah, maka itu juga menjadi ukuran. Nah, maka Bangken, insya Allah orang besar, Bangken mengharapkan bola mendukung pembangunan Bengkulu. Bola mendukung Membangun pariwisata Bengkulu. Itu. So, tadi kalau kita turnamen kan segitiga, otomatis orang datang ke Bengkulu. Datang ke Bengkulu kan punya nilai wisata. Nggak mungkin dia hanya main saja. Dia mau lihat Pantai Panjang, mau lihat Benteng Marbolo kan. Nah, itu juga mau kuliner dan juga mau selfie-selfian kan, foto-fotoan. Dan kita harapkan nanti berfoto juga di Simpang 5 kan, berfoto di Monumen Bupa dan juga berfoto di tempat-tempat objek wisata. Nah, kita akan bangun city tour sport bola. Nah, ini tentunya hal-hal yang perlu kita sambut apa yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu Hidin mengatakan berkolaborasi. Itu berarti siapa yang mainkan siapa, peran apa, digabung untuk siapa? Untuk Bengkulu. Nah, Bengkulu ini bolanya harus angkat Bengkulu. Jadi kita sambut tawaran Gubernur dengan bola sebagai instrumen untuk berkolaborasi dengan pariwisata, dengan tadi kejuaraan kemerdekaan pemuda, piala kemerdekaan tadi, dan juga piala-piala yang lain, dan kita buat pertandingan-pertandingan dan kompetisi yang sehat. Yang sehat tadi ya. Mentalnya bagus semua. Jadi Pak Gubernur kan itu kita bantu. Pak Wali Kota kita bantu. Pak ini kita bantu. Nah, kita bantu, saling bantu ini. Tentunya Pak Gubernur, Pak Wali Kota kan tidak mungkin diam dengan kita. Wah, dipanggilnya kita atau diajaknya kita, dan ini juga menjadi kolaborasi sistem yang kita ingin bangun kegiatan di Bengkulu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud ya. Ini awal dari mungkin kita bicarakan, dan ini rangkuman. Nah, maka Bangken sekali lagi cover dan juga pemirsa dan insan olahraga, insan bola, Bangken ya tentunya berkomitmen. Karena sektor lain sudah banyak yang mengambil perannya. Nah, sektor olahraga ini belum besar. Maka Bangken mengajak semuanya untuk kita berkontribusi. Nah, karena saya sekarang ini sebagai anggota dewan, dan anggota dewan ini mungkin lebih lincah ya, karena waktu ya, untuk berkoordinasi. Nah, maka Bangken berkomitmen untuk olahraga dan bola. Nah, jadi udah mulai kita bikin ini. Jadi, dan apalagi ini kita himbau untuk olahraga minimal di rumah kan, supaya kita tetap terjaga imun kita bagus dan kita bisa terhindar dari COVID kan. Karena saya alumni COVID kan, alumni pertama, pas tahun gini ya. Nah, kata kuncinya olahraga. Nah, olahraga salah satu terapi yang bisa melepaskan kita dari pandemi. Memberikan ketenangan. Iya, memberi ketenangan kan, juga kita tidak apa namanya itu, tidak mengalami trauma dan sekaligus recovery. Jadi saya juga mengimbau kepada masyarakat yang terpapar ya, untuk recovery, untuk perbaikan fisik, Bangken merasakan olahraga ringan, bergerak. Kalau bisa main bola, tapi main bola di halaman. Bola bersama keluarga. Bersama keluarga atau aja teman-teman yang sudah aman, benar-benar enggak. Ini radikal puasa ya seperti kita nih pakai masker kan. Standar COVID. Oke. Satu lagi Bang, waktu zaman Abang Wali Kota itu kondisi persepak-bolaan di Kota Bengkulu itu sangat sejuk. Terus yang kedua ada yang namanya supporter fanatik. Nah, kemarin itu apa Bang nama supporter fanatik kita, dan
Apa saja yang dilakukan oleh supporter fanatik? Supporter fanatik dulu itu ada apa namanya? Ada memang ya, ada yang Panglima. Panglima. Jadi dulu Pangeran Simpang Limo. Oh itu. Pangeran Simpang Limo ada tim pendukung. Jadi ada, nah itu juga bagian Panglima Mania. Panglima Mania. Jadi Panglima itu Pangeran Simpang Limo. Jadi PS Bengkulu itu dianggap pasukan Simpang Limo, pasukan Kota Bengkulu. Pasukan Bengkulu yang berkompetisi. Nah maka dulu ada Panglima Mania. Jadi ada supporter itu yang bawa dol, bawa apa. Nah itu kan hidup. Nah, itu menjadi bagian juga. Jadi itu juga akan kita koordinasikan sehingga anak muda ini positif. Dan dia bisa jual kaos, bisa jual cenderamata, dan bisa juga dia menjadi event organizer, menyelenggarakan pertandingan-pertandingan. Nah itu industri. Nah mitranya siapa? Mitranya itu adalah sektor swasta. Mitranya itu adalah insan-insan bola, para pelaku usaha, dan juga para penggerak media. Kan kalau kita hebat tapi tidak diberitakan. Iya, sama aja. Kalau orang kecil itu urungnya dia hebat. Ada batalnya dia hebat. Jadi gitu kan. Dia jadi hebat. Tapi kalau dia itu hebat tapi diberitakan, kayak gitu kan, itu menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Misalnya ada anak pasar Bengkulu, dia menjadi top skor. Kan gitu kan, di Liga Pelajar. Itu kan menjadi motivasi bagi pelajar yang lain. Masuk anak pasar Bengkulu aja bisa. Ngapo anak ini anak kampung Melayu bisa. Nah kan itu menjadi motivasi kan. Menjadi motivasi diberitakan. Nah akhirnya yuk ada juga anak dari daerah apa namanya itu Telaga Dewa. Kan semangat. Kalau pasar Bengkulu hebat, ngapa Telaga Dewa hebat? Kan jadi kompetisi yang positif. Nah kalau pelajar udah kompetisi positif, otomatis itu akan menjadi dunia olahraga, dunia bola itu akan membangkitkan dunia pendidikan. Kan itu kan? Maka di pendidikan itu ada kurikulum olahraga. Kan ada kan? Nah supaya ada kombinasi komplit untuk pembinaan generasi. Iya, sehat jasmani dan sportif. Dan itu dia juga kompetisi yang sportif kan, ingin juara semua kan. Iya benar sekali. Jadi itu Linda ya. Dulu waktu saya masih ikut meliput di kegiatan olahraga, itu saya sempat membimbing. Sekarang juga membimbing ketika PS Bengkulu mencetak gol dan teman-teman panglimanya itu seorang menambah gol. Dan mengeluarkan asal-asal itu memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Nah itu waktu saat itu bangkit ketua PSU. Sekaligus merangkap ketua Kancap. Kan dulu kan gitu. Iya. Dulu kan wali kota apa namanya itu Sulaiman Effendi, Pak Sabri kan. Nah itu juga. Jadi itu waktu kita mengangkat ke Dekesukan. Nah keharuman, heroik, semangat, sudah itu kekompakan dan menunjukkan kearifan lokal ya, kebanggaan kita tadi itu juga nanti akan menjadi bagian yang kita angkat. Kita hidup kembali. Ya mudah-mudahan COVID ini sudah selesai kan gitu. Jadi kalau PS Bengkulu misalnya berlawan dengan Jakarta kan, segitiga, wah kan ramai. Waktu dulu lawannya Aceh. Lawan Aceh, itu lawan Aceh. Kita lawan Aceh juga ini. Nah kemarin itu waktu terakhir apa namanya kita melakukan apa namanya pon yang terakhir ini lawan Aceh juga. Jadi kita memang salah satu Aceh Padang musuh kita. musuh dalam arti di bola itu kan istilah itu ada apa namanya ada suatu apa namanya gesah bahwa kapan kita ketemu dengan Padang, ketemu dengan Aceh itu lain itu main sore. Main sore. Berarti kan spiritnya beda. Nah, jadi musuh bebuyutan. Iya, musuh bebuyutan. Tapi ya kalau sudah bola itu pasti nggak selesai ya. Jadi bola bundaran nggak berlimit. Sangat menarik. Iya. Ya. Mudah-mudahan market berhasil menggapai yang diinginkan dan kondisi luar Bengkulu hidup kembali. Iya. Kita ingin sekali menyaksikan stadion itu bergemuruh lagi gitu ya. Itu
hidup dengan teman-teman main kayak dulu dan juga ada supporter fanatiknya Panglima Dian gitu. Iya. Mungkin ada closing statement mungkin. Ya, yang pertama tentunya ini wadah pengabdian total bagi Bang. Tadi dari awal tadi, Beethoven dan juga pemirsa Insan Olahraga, Bang Ken sudah memantapkan ya untuk mengabdikan total ke olahraga dan khususnya persepak bolaan. Ya. Nah yang kedua, Bang Ken mengharapkan adanya timbul persatuan sama insan bola. Jadi Bang Ken mengharapkan nanti, karena pemilihan itu kan ada pemilihan ketua, Ya. pemilihan wakil ketua, pemilihan anggota. Nah ini kan suatu kotak-kotak yang sudah diatur sangat profesional. Maka tidak ada lagi persatuan putih, ada lagi perselisihan situ. Jadi Bang Ken ingin kan mengutamakan persatuan. Jadi semua orang bola itu bersatulah kita. Kiblat kita adalah pemain bola. Kita adalah insan-insan bola. Jadi tidak lagi kotak-kotak. Ini orang siapa, ini apa namanya itu kubu siapa. Nah, ini kan kubu A, kubu B, atau ini orang siapa, ini blok siapa ya. Nah, kita inginkan nanti bersama. Nah, ini kita tata kelola dengan baik sehingga insan bola itu bersatu. Nah, ini untuk mengumumkan ini nanti. Nah, yang tentunya itu kita ingin ada pemain-pemain kedua yang menjadi pemain nasional dan jika perlu ada pemain internasional. Ya tidak untuk kemungkinan kan. Usia ini ada bagus, pimpinan tadi kita ada di timur, kita bisa masuk pemain internasional, bisa masuk di klub-klub juniornya apa namanya itu MU, klubnya di Barcelona kan ada seperti Dimas dulunya kan. Ya, apa tidak? Itu orang-orang kampung semua, itu orang-orang daerah kan. Ya. Nah dia ambil latih dengan bagus. Nah itu yang tidak kalah penting. Dan yang terakhir yang mungkin Bang Ken kan pemilihan nanti harus profesional. Jadi pilihlah dan serahkan dengan memilih dengan ikhlas dan Bang Ken harapkan jangan ada konflik ya, apalagi saling gugat. Nah saling gugat. Jadi kita saling gugat atau saling apa namanya masalahkan. Jadi ya pemilihan nanti berjalan bagus. Sehingga kita dapat tim yang bagus. Siapapun dalam pengurus itu atau dalam hati kita semua orang bisa mulai ajak untuk dia apa kiblat atau jika bola pukul ini benar-benar semarak. Jadi itu yang Bang Ken harapkan, jadi kebersamaan Kebersamaan bersama insan bola. Sama insan bola dan tentunya juga itu membuat persatuan dan kesatuan. Jadi suatu hal yang wajib bagi kita persatuan dan kesatuan. Dan tidak ada lagi ada kubu-kubuan. Dan saya punya keyakinan ya orang Bengkulu ini insan bola Bengkulu akan mampu. Dan kita harapkan nanti juga terakhir ya, kita harapkan masyarakat di setiap media ada kolom olahraga. Ya. Ada kolom olahraga. Kita ada kolom olahraga nanti kita harapkan. Nah kalau itu sudah ada di setiap media terberitakan, baik online, baik cetak, baik dalam bentuk mingguan, ada kolom olahraga, berarti Bengkulu itu sudah maju. Berarti Bengkulu itu mantap. Dan apa yang diharapkan gubernur, apa yang diharapkan oleh bupati, apa yang diharapkan oleh wali kota, kita dari insan-insan olahraga, insan bola bisa berkolaborasi. Saya mendukung. Iya, siap kita bersama-sama. Oke, artinya seluruh insan bola bersatulah, gitu ya. Iya. Supaya bola bisa mengangkat juga nama daerah, gitu ya. Artinya dalam berproses nanti pemilihan ketua dan wakil ketua serta paspor nanti bisa legowo baik menang maupun kalah, tidak perlu sampai juga diugat. Jadi tidak ada itu menang. Ya. Bersatu kita. Siap menang dan siap kalah. Kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Kalaupun kalah misalnya kita tetap masih berada dalam lingkaran. Dan tetap bola. Oke, sahabat dari Bengkulu, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ken. Semoga apa yang diinginkan dan dibayangkan oleh dia bisa terwujud dengan program yang sudah dia susun sangat aktif sekali, tinggal lagi mengaplikasikannya ketika beliau mendapatkan amanah. Oke, demikianlah podcast kita hari ini. Semoga kita tadi kata Bang Ken secara masyarakat yang kita sehat tetapi kurang kebugaran. Ya. Ke depan kita sehat dan bugar. Sehingga produktif. Sehingga produktif. Sehat, bugar dan produktif. Ya. Oke,
Oke, itu sahabatnya. Ya, bola. Oke. Ayo sini, dekat ini. Ayo bola. Bengkulu maju. Oke. Ya. Demikianlah sahabat Radar Bengkulu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari berdua tadi, kami aturkan maaf kepada sahabat Radar Bengkulu dan masyarakat Bengkulu dan kepada Allah dan dimanapun. Bila itu berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Radar Bengkulu, alatnya. Alatnya. Podcast Radar Bengkulu, Alatnya.